Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi kampus Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Sosiologi Agama kelas 3C. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Syabana, MA. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami dengan saya Luyudi Arman dengan NIM 210602080. Dengan saya Sri Wahyuni dengan NIM 210602033. Dengan saya Zaitun Asriani dengan NIM 210602056. Dengan saya Izzatul Laili 210602058. Dengan saya Abdul Barokan NIM 210602066. Simak videonya sampai selesai ya guys. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan tentang kognisi sosial. Kognisi adalah proses mental untuk mendapatkan, memahami, mendapat informasi melalui panca indera. Kognisi sosial juga adalah proses mental untuk mendapatkan, memahami, mendapatkan informasi dari masyarakat atau orang. Secara umum, kognisi sosial adalah proses mental untuk memahami, menganalisis, mendapatkan informasi individu-individu, baik diri kita sendiri atau orang lain. Nah, melalui individu-individu itu, melalui yang menyangkut tentang sifat-sifat, nilai atau minat atau perasaan diri kita atau orang lain. Nah, di sini poin kedua itu tentang ciri-ciri dari kognisi sosial itu sendiri. Pertama, mengakui hak-hak orang lain. Kedua, menjalin persahabatan atau menjalin hubungan yang baik itu dengan teman, sahabat, keluarga atau sanak keluarga. Ketiga itu adalah respect atau simpati terhadap orang lain. Nah, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu adalah tentang komponen-komponen dari kognisi sosial itu sendiri. Pertama itu adalah kognisi sosial, kedua atribut sosial, ketiga adalah konfirmitas sosial. Nah, bisa kita dapat contoh daripada pengertian, dari ciri-ciri, dari komponen itu, yaitu misalkan dua seorang sahabat yang menjalin persahabatan yang sudah lama. Di sini termasuk daripada satu, menjalin persahabatan yang lama, dari ciri-cirinya itu loh. Itu terus menjalin persahabatan yang lama. Nah, di situ itu pasti ada saling memahami, saling mengetahui tentang sifat-sifat, nilai atau perasaan dari temannya sendiri. Saya Zaitun Asriani akan memaparkan materi tentang skema. Skema merupakan struktur mental yang berada di dalam pikiran kita yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan berbagai macam data yang kita gunakan untuk menilai dunia di sekitar kita. Skema ini juga yang kita gunakan untuk berpikir dan memaknai hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Skema itu mempunyai beberapa jenis-jenis, yakni ada skema peran, skema orang, dan skema diri. Skema peran merupakan jenis skema yang berisi konsep tentang norma-norma dan perilaku yang cocok atau pantas bagi orang-orang dengan kategori sosial, status maupun posisi. Contohnya dokter. Kita mempunyai skema tentang dokter itu memakai jas putih, membawa stetoskop, dan berperan sebagai orang yang menyembuhkan orang-orang sakit. Yang kedua adalah skema orang. Skema orang adalah susunan kepribadian yang digunakan untuk mengkategorikan orang dan membuat kesimpulan terhadap perilaku orang tersebut. Misalnya kita melihat kiai, kita akan langsung berpikir kalau kiai itu pasti mempunyai kepribadian yang baik, lembut, bijaksana, alim, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah skema diri. Skema diri adalah kategorisasi gagasan mengenai stimulasi yang dikembangkan oleh diri kita sendiri, yaitu bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, karakter kita sendiri, bagaimana diri kita sendiri. Nama saya Izzatul Laili, jurusan Sosiologi Agama kelas 3C.
Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang atribusi sosial. Atribusi sosial sendiri merupakan proses yang kita lakukan untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Atribusi sosial ini terjadi terutama pada situasi yang tidak biasa dan tidak menyenangkan. Atribusi ini terjadi secara alamiah. Selanjutnya, jenis-jenis atribusi sosial. Jenis-jenis atribusi sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, atribusi internal, eksternal, dan kedua, atribusi stabil dan tidak stabil. Atribusi internal, yakni orang menyimpulkan bahwa suatu peristiwa atau perilaku seseorang disebabkan oleh faktor-faktor pribadi seperti sifat, komponen, atau perasaan. Atribusi eksternal, orang menyimpulkan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor situasional. Yang kedua, atribusi stabil dan tidak stabil. Atribusi stabil sendiri yakni ketika orang membuat atribusi yang stabil dapat disimpulkan suatu peristiwa atau perilaku disebabkan oleh faktor-faktor stabil dan tidak berubah. Selanjutnya, contoh atribusi internal dan eksternal. Misalnya, jika seorang mendapatkan nilai bagus, maka dia akan berpikir bahwa nilai bagus tersebut karena dia pintar dan dia rajin belajar. Maka itu disebut atribusi internal. Akan tetapi, jika dia mendapatkan nilai buruk, maka orang tersebut beranggapan bahwa nilai buruk tersebut karena dosennya memberikan tugas atau soal yang kurang jelas. Maka itu disebut atribusi eksternal. Selanjutnya, contoh dari atribusi stabil dan tidak stabil. Contohnya, misalnya si A mendapatkan nilai yang kurang bagus di salah satu mata kuliahnya, maka dia akan mengaitkan dengan grade bahwa dia selalu bernasib buruk, maka itu disebut atribusi yang stabil. Akan tetapi jika dia mengaitkan kelas fakta bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk belajar minggu itu, maka ia membuat atribusi tidak stabil. Nama saya Firman Barokah dari kelas 3C, jurusan Sosiologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian konformitas dan ciri-cirinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang konformitas sosial. Konformitas sosial adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma yang ada. Selanjutnya, ciri-ciri konformitas sosial. Yang pertama, besarnya kelompok. Kelompok yang kecil lebih menginginkan melakukan konformitas ketimbang kelompok yang besar. Yang kedua, suara bulat. Lebih mudah mempertahankan pendapat jika banyak kawannya. Yang ketiga, keterpaduan. Semakin keterpaduan, maka akan tinggi keinginan individu. Komitmen akan lebih mudah terjadi pada orang yang tidak mempunyai komitmen apa-apa. Yang kelima, status. Saya Lalu Yudi Arman. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis konformitas, yang dimana menurut Prayitno itu jenis-jenis konformitas itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu konformitas membabi buta yang bersifat tradisional dan primitif. Konformitas tradisional ini lebih ke arah sifat bodoh amat, yang dimana mengikuti kemauan orang lain tanpa ada penghayatan atau pemahaman. Di sisi lain, konformitas membabi buta ini sebenarnya banyak mendapat imbalan dari orang yang dipatuhinya. Yang kedua ini konformitas teridentifikasi, yang dimana konformitas teridentifikasi ini berdasarkan dengan karisma yang terpancar dengan orang yang dipatuhinya, ketua atau pimpinan, atau sama halnya dengan orang yang di atas sana. Artinya tokoh panutan, tokoh idola, tokoh identifikasi yang dipatuhinya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya untuk mensupport video kami. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.